Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ahmad Al-Fayyad. Saya berasal dari program studi sastra Arab dengan NPM 180910240052. Dan pada penugasan video kali ini saya akan mengangkat isu mengenai kehidupan nelayan dalam konteks sosial dan budaya. Dan mengapa saya fokus untuk mengangkat isu ini? Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang mencakup sekitar 75% dari total luas wilayahnya dan memiliki garis pantai sepanjang 80.000 km. Namun dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan nelayan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kampung Nelayan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dalam hal ini saya merujuk pada Journal of Community Development and Disaster Management yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan judul Tinjauan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Kampung Nelayan Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan penulis Ali Rizky Maulana dan Nita Anggi Felicia. Informasi yang diperoleh dalam jurnal ini dibagi menjadi 3 informan, yaitu informan kunci yakni nelayan yang masih aktif menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Dan kedua, informan umum, yaitu individu yang pernah menjadi nelayan namun saat ini sedang beralih profesi atau melakukan pekerjaan sampingan. Dan yang ketiga, yaitu informan tambahan, yang dalam hal ini adalah Kepala Lingkungan Nelayan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Lantas, bagaimana kehidupan sosial dan budaya mereka? Pertama, mari kita bahas dari sisi ekonomi. Kehidupan nelayan sangat bergantung pada bagus atau tidaknya cuaca. Jika cuacanya bagus, maka akan meningkatkan pendapatan. Namun jika cuacanya buruk, maka akan menurunkan pendapatan mereka atau tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Lalu bagaimana para nelayan mengatasi hal ini, mengatasi kondisi ekonomi mereka dalam kondisi seperti itu? Dalam hal ini keluarga nelayan, khususnya istri mereka melakukan pekerjaan sampingan atau menambah pekerjaan mereka di luar pekerjaan sehari-hari mereka sebagai ibu rumah tangga, seperti berjualan di pusat UMKM, seperti membuka warung kelontong yang menyediakan makanan ringan, minuman, serta perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan dapur lainnya. Lalu pengolahan hasil tangkapan. Nah, istri nelayan di Kampung Nelayan Sungai Liat biasanya mengerjakan pekerjaan tambahan berupa mengolah hasil tangkapan ikan untuk menghasilkan pendapatan keluarga nelayan. Selanjutnya, membuat kelompok usaha bersama dengan menjalankan beberapa aktivitas dan kegiatan sampingan selain melaut. Ada juga yang menjadi pemandu atau sewa jasa lokal, seperti pemandu wisata lokal seperti tur memancing keliling pantai atau tur mangrove. Lalu ada penyewaan perahu kecil untuk wisata keluarga dan jasa dukungan wisata lainnya. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial budaya mereka. Nah, Kampung Nelayan Sungai Liat Bangka ini merupakan suatu wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan terdiri dari berbagai etnis yang berbeda. Tidak hanya Melayu, namun juga ada etnis Bugis, Jawa, Madura, Tionghoa, dan lain sebagainya. Nah, namun perbedaan etnis atau latar belakang tersebut justru memperkuat rasa kebersamaan mereka, karena mereka disatukan dengan wilayah yang sama dan juga mata pencaharian yang sama, sehingga akan membuka ruang untuk mereka saling berdiskusi dan bercerita tentang keseharian mereka. Lalu ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan ini. Yang pertama yaitu sedekah laut atau syukuran laut, yaitu nelayan menggelar acara di pantai dengan doa bersama dan sesaji yang dilarung ke laut sebagai ungkapan rasa syukur mereka karena diberikan keselamatan selama melaut. Yang kedua ada tabir laut. Nah, ini merupakan tradisi serupa yang menghormati siklus biota laut. Dalam hal ini nelayan tidak melanjutkan aktivitas mereka untuk melaut dengan harapan agar membiarkan stok ikan bertambah. Selanjutnya ada nganggung. Nah, nganggung merupakan salah satu adat istiadat atau tradisi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu setiap keluarga membawa dulang berisi makanan lalu dibagikan bersama di masjid atau balai desa sebagai simbol persatuan dan solidaritas. Dan umumnya kegiatan ini dilaksanakan pada hari
raya besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.